Sebelum memulai sesi tanya jawab, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Untuk sesi tanya jawab akan dibimbing oleh Bante. Bagi yogi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, memperkenalkan diri, dan mengucapkan terima kasih. Baiklah, sesi tanya jawab akan dimulai. Wandami Bante, hari ini saya bukan yogi Bante. Bante, saya lupa bertanya kemarin waktu Bante bilang saya meditasi Anapanasati melihat nafas terlalu dekat. Itu maksudnya gimana ya Bante ya? Melihat nafas terlalu dekat itu maknanya gimana? Mohon penjelasannya Bante. Ya, terkadang yogi ketika memperhatikan nafas ada yang menggunakan mata fisik. Nah, jadi walaupun dia pejamkan mata, tetapi matanya itu berusaha untuk melihat ke bawah begitu. Nah, jadi di dalam persepsi yogi tersebut, mata batinnya itu sama seperti mata fisik. Nah, sehingga dia seolah-olah menggunakan mata untuk melihat nafas. Nah, sebenarnya ketika kita melihat atau merasakan nafas, biasanya itu terjadi di proses batin kita. Nah, di sini singkatnya dengan kita bilang istilahnya itu adalah mata batin. Nah, jadi melihat nafas dengan mata batin. Nah, jadi ketika kita menggunakan mata batin, nah di sini kita dapat menaruh mata batin ini di tempat yang nyaman kita memperhatikan atau merasakan nafas. Nah, sebagian orang menggunakan mata batinnya itu terkadang seperti di samping. Nah, jadi dia melihat nafas itu seperti menyamping begitu. Nah, sehingga kalau dia lakukan, nah biasanya nanti kepalanya itu juga ikut miring juga. Nah, terkadang ada orang yang melihat atau merasakan nafas itu berada sangat dekat dengannya. Nah, sehingga terkadang persepsi seperti hidung membesar ataupun juga nafasnya membesar atau terlihat lubang hidungnya sepertinya besar begitu. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, itu yang Bante bilang melihat nafasnya dengan mata batin yang terlalu dekat. Namo Dana Bante. Bante, saya boleh menyampaikan sedikit udana. Bante, terima kasih untuk bimbingan meditasinya. Selama ini saya ketika Anapanasati saya agak kesulitan mencari titik fokus nafas saya. Itu butuh kira-kira mungkin 15 menit atau mungkin 20 bahkan lebih. Nah, sekarang saya malah merasakan ketika saya mulai menutup mata, saya langsung bisa merasakan titik napas saya. Terasa seperti di rongga hidung saya itu seperti dingin. Awalnya saya kira mungkin karena saya berada di ruangan AC. Tapi ketika saya melakukan secara mandiri di rumah, saya tidak menyalakan AC Bante. Tapi saya langsung bisa merasakan di rongga saya itu terasa seperti dingin. Ada sensasi dingin. Begitu Bante. Anumodana Bante atas bimbingannya. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Bante. Ini saya menanggapi atas pernyataan yang Cici itu ngomong
Kalau misalkan dia bilang dia merasa sudah berhasil dalam anapanasati dengan merasakan dingin di hidung, apakah itu bukan berarti anapanasati, Bante? Ya, jadi seperti yang sebelumnya Bante sampaikan, di sini ketika kita merasakan nafas, nah kita tidak boleh merasakan yang disebut sebagai karakteristik alami dari nafas. Nah, dimana kalau kita merasakan nafas, memahaminya sebagai, oh ini adalah mendorong, ini adalah keras, kasar, dingin, panas. Nah ini semuanya ini adalah karakteristik alami. Nah, atau dengan kata lain, kita merasakan nafas melalui sentuhan dengan merasakan karakteristik dari 4 elemen. Nah jadi kalau kita merasakannya itu atau memahami nafas itu sebagai 4 elemen, nah ini meditasinya bukan lagi anapanasati, tetapi 4 elemen. Nah walaupun 4 elemen ini juga bukan 4 elemen yang sempurna, sehingga tidak bisa kita kembangkan konsentrasinya lebih jauh. Ada lagi yang dari ruangan yang ingin bertanya? Ya, karena malam ini tanya jawabnya juga bisa bebas ya, tidak perlu tentang meditasi juga. Bante, saya ingin bertanya mengenai kalau misalkan seorang biasa, bukan biku, lalu kalau orang itu mencapai arahat, dikatakan kan dia cuma bisa maksimal 7 hari hidupnya. Itu mungkin boleh minta tolong untuk dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Dan kalau misalkan ada sebulan yang lalu, kalau tidak salah, ada satu sayadaw dia bilang kalau dewa dalam artian yang masih di dalam kamaloka, kalau dia mencapai arahat, ternyata dia malah seketika langsung hilang, saya nggak ngerti apa disebut, langsung nibbana akhir gitu ya. Kata sayadaw itu katanya itu ada di dalam penjelasan dari, saya nggak tahu kitab apa namanya, ulasan makna atau apa, saya nggak tahu. Dia bilang begitu. Ya. Dewa yang mencapai arahat, parinibbana begitu? Iya, langsung nanti katanya. Tapi kalau manusia kan dibilang kan 7 hari ya. Tapi waktu itu sih sayadawnya nggak jelaskan. Tapi dia ada mengeluarkan satu pernyataan kalau dewa seketika 1 hari itu udah langsung parinibbana. Sayadaw-nya ini dari Sayadaw Nandasidi sih, dijelaskan begitu. Ya, setahu Bante, kalau kita melihat cerita dari Sang Buddha, contohnya seperti Raja Sudodana, ayahnya Sang Buddha. Nah waktu itu Sang Buddha kembali ke Kapilavastu untuk mengajarkan Raja Sudodana. Nah kemudian mendengarkan Dhamma, Raja Sudodana menjadi arahat. Nah kemudian ketika sudah jadi arahat, beliau juga biasanya karakteristiknya seorang arahat selalu melihat sisa umurnya. Nah jadi biasanya seorang arahat selalu tahu kapan dia akan parinibbana. Nah jadi ketika melihat dan hari itu juga dia akan parinibbana. Nah begitupun juga contohnya seperti Menteri Santuti. Nah jadi Menteri Santuti ini juga sama. Nah jadi ketika mendengarkan Dhamma sebagai umat biasa, nah kemudian ketika dia merealisasi arahat, mendengarkan Dhamma, dan juga punya karakteristik melihat sisa umurnya, nah sehingga ketika dilihat
hari itu juga parinibbana, dan dia juga minta izin ke Sang Buddha untuk mencapai pemadaman akhir parinibbana. Nah, jadi di sini setahu Bante, jika seorang manusia mencapai tingkat kesucian arahat, dan dia juga bukan orang yang ditabis atau orang yang mengambil adi sila. Adi sila itu sila yang lebih tinggi. Nah, sehingga pada hari itu juga biasanya dia akan mencapai pemadaman akhir. Nah, alasannya kenapa? Nah, karena adi sila ini atau sila yang lebih tinggi. Kemudian untuk dewa, setahu Bante, kalau nggak salah ini cerita mengenai 3 orang dewa ya. 3 orang dewa yang sebelumnya sebenarnya dewa ini adalah biku. Nah, jadi di kehidupan di zamannya Sang Buddha ada 3 orang biku yang selalu pindah patah setiap paginya itu ke 1 orang umat awam perempuan. Nah, setiap pagi kemudian si perempuan atau dayika ini memberi makan. Kemudian terkadang biku ini juga mengajari umat awam perempuan ini meditasi begitu ya. Nah, jadi ketika diajari si umat awam perempuan ini jadi Sotapanna, meninggal di kehidupannya. Nah, dia terlahir sebagai anaknya Dewa Saka. Nah, jadi itu juga yang membuat terkadang Dewa Saka itu juga selalu bilang bahwa sangat beruntung orang-orang yang terlahir di zamannya ada Buddha atau di masa ajaran Sang Buddha. Nah, kenapa dia bisa melakukan kebajikan di masa ajaran Buddha yang hasil kebajikannya itu menjadi sangat melimpah. Nah, dibandingkan dengan dirinya, Dewa Saka itu dikatakan dia selalu menganggap bahwa dia itu dewa miskin. Nah, kenapa? Karena dia itu melakukan kebajikannya itu di luar masa ajaran Buddha. Nah, sehingga ketika ada dewa baru yang datang ke alam Tawatimsa, yang terutama di masa ajaran Sang Buddha melakukan kebajikan, nah punya kebajikannya itu lebih besar begitu. Nah, contohnya ini anaknya Dewa Saka ini. Nah, kemudian satu kali di dalam cerita, kalau nggak salah di Dhammapada, anaknya Dewa Saka ini seperti mengadakan festival yang mengundang para Gandhaba. Gandhaba itu dewa pemusik begitu ya, pemusik, penari, kemudian penghibur para dewa. Nah, kemudian si anaknya Dewa Saka ini melihat ada 3 dewa yang tubuhnya itu beda, bercahaya lebih terang di antara dewa yang lainnya. Nah, kemudian dia merenungkan kenapa kok bisa berbeda. Nah, sedangkan dewa Gandhaba yang lainnya itu tidak begitu terang, nah sedangkan 3 dewa ini sangat terang. Dan ternyata ini adalah gurunya di kehidupan sebelumnya sebagai biku. Nah, jadi untuk memberikan seperti nasihat kepada si dewa ini, nah, akhirnya si anaknya Dewa Saka ini seperti menasehati untuk membuat rasa malu bahwa kamu dulu sebagai biku tapi berujung hanya menjadi penghibur saya. Nah, sedangkan saya sebagai umat malah terlahir di atasnya biku tersebut. Nah, jadi untuk menyadarkan para biku atau menyadarkan para dewa ini yang tadinya sebelumnya merupakan biku. Nah, jadi memberikan satu nasihat dan akhirnya 2 dewa itu menjadi malu, kemudian mengembangkan atau mengingat latihan sebelumnya, berlatih samatha vipassana, dan akhirnya menjadi anagami. Nah, jadi diceritakan di sana ketika menjadi anagami, si dewa ini langsung habis gitu usianya,
dan terlahir jadi Brahma. Nah, sedangkan satu dewa itu tidak malu dan tetap melanjutkan menjadi Gandaba. Begitu. Nah, untuk yang arahat, nah Bante juga pernah bertanya ke Sayadaw bahwa di alam para Brahma, di alam Brahma ini banyak juga anagami. Nah, jadi jika seorang Sotapana itu terlahir di alam Brahma, jadi mengembangkan jana. Nah, sebelum meninggal, nah dia masih menjaga pikirannya atau memaintain keadaan konsentrasi jananya. Nah, sehingga setelah meninggal dia terlahir jadi Brahma. Nah, kelahiran sebagai Brahma dijelaskan sebagai atau dengan kata lain disebut sebagai jana anagami. Walaupun seorang Sotapana, jadi dia disebutnya sebagai jana anagami. Maksudnya seorang Sotapana yang terlahir di alam Brahma, dia tidak akan turun lagi ke alam indriya. Jadi alam dewa atau alam manusia, dia tidak akan turun lagi. Dia hanya akan mencapai parinibbana, pemadaban akhir itu di alam Brahma. Walaupun seorang Sotapana. Nah, kemudian untuk seorang anagami, sifat alamiahnya adalah dia akan selalu terlahir di alam Brahma, tidak di alam yang lainnya begitu. Nah, kemudian dia juga bisa menjadi arahat di alam Brahma. Nah, kemudian banyak juga para Brahma yang sekarang ini juga arahat yang sedang menunggu pemadaban akhir di alam Brahma. Nah, itu setahu Bante mengenai orang-orang suci yang ada di alam dewa dan Brahma. Oke. Ya, makasih Bante. Karena memang saya sendiri kaget karena setelah saya mendengarkan pernyataan itu dari Sayadaw bahwa seorang dewa di hari itu juga langsung mati. Karena saya punya keinginan. Karena kan pikir-pikir kan kalau misalkan kita sudah mencapai arahat kan berarti kan sudah sudah kelahiran yang terakhir, sudah tidak akan lahir lagi. Jadi pikiran saya adalah jadi dewa, di arahat, lalu lama gitu di sana. Tapi setelah saya mendengarkan, ternyata kalau alam dewa itu dia mencapai arahat langsung mati. Saya pikir-pikir, mungkin juga ya, karena kan kalau alam yang kamaloka itu yang dewa yang masih ada kelamin, ketika dia mencapai arahat di mana dia masih mempunyai alam yang penuh dengan kesenangan, seorang arahat kan sudah tidak ada lagi keinginan. Jadi otomatis dia pasti sudah tidak, mungkin dia merasa bahwa ini alam nggak cocok nih, ya itu pikiran saya. Ya, makasih Bante. Ada lagi umat yang di ruangan yang ingin bertanya? Maaf Bante, Li ingin bertanya tentang hubungan ini loh, patana dengan paticca samuppada Bante. Terima kasih Bante. Ya, setiap pagi kita selalu chanting paticca samuppada dan patana ini. Yang sebenarnya patana ini juga merupakan paticca samuppada. Nah, tetapi bedanya kalau paticca samuppada, nah seperti yang kita baca pagi-pagi, itu terdiri dari 12 faktor paticca samuppada. Nah, sedangkan patana itu juga sama membahas mengenai hukum sebab akibat. Nah, cuman dilihat dari 24 pacaya atau 24 faktor. Nah, itu hanya itu aja bedanya. Apakah masih ada umat lain yang ingin bertanya?
Sotiontu Bante. Bante ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait pembahasan Bante di kemarin malam mengenai sama samadhi, yaitu terbagi dua, pertama upacara samadhi sama yang kedua apana samadhi. Bante yang ingin saya tanyakan, yang menjadi pembeda di antara kedua jenis tersebut, indikatornya kira-kira apa ya Bante? Terima kasih Bante. Ya, yang disebut apana samadhi atau konsentrasi pencerapan, terkadang diterjemahkannya sebagai full absorption. Jadi pikirannya itu tidak atau benar-benar tercerap kepada objek. Nah, di sini yang membedakan sebenarnya adalah kalau kita belajar Abhidhamma, nah kita akan melihat perbedaannya itu dengan sangat jelas. Nah, jadi seperti halnya konsentrasi jana, nah jadi momen batin mencapai konsentrasi jana, nah biasanya itu akan dimulai dengan yang disebut upacara samadhi. Nah, jadi upacara samadhi itu momennya adalah seperti batin yang dipersiapkan untuk tercerap secara sempurna ke objek. Nah, momen upacara samadhi ini sebenarnya sangat singkat. Nah, sedangkan kalau apana samadhi atau konsentrasi pencerapan, nah jadi momen batinnya itu tidak terputus. Nah, sedangkan kalau upacara samadhi, nah di sini dia akan selalu dijeda dengan kesadaran bawangga. Yang sebenarnya kalaupun dikatakan sebagai upacara samadhi, tetapi bukan upacara samadhi yang sebenarnya. Nah, contohnya maksudnya apa? Kalau kita meditasi anapanasati. Nah, anapanasati ini kalau kita kembangkan, konsentrasi kita akan semakin dalam. Nah, yogi akan selalu melihat yang namanya tanda konsentrasi atau nimitta ini. Nah, mengabaikan nimitta-nimitta yang muncul, kemudian dia terus fokuskan di nafasnya. Nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, kemudian akan muncul tanda konsentrasi yang muncul di tempat dia memperhatikan nafas. Nah, kemudian walaupun dia terus abaikan, nanti lama-lama nafasnya itu akan menjadi hilang dan tergantikan dengan tanda konsentrasi ini. Nah, mengambil objek tanda konsentrasi ini, nah seseorang bisa masuk ke tahapan konsentrasi mendalam berikutnya. Nah, di mana di sini nanti akan ada proses upacara samadhi dan apana samadhi. Nah, jadi sebelum dia masuk ke konsentrasi jana, nah jeda sedikit itu adalah upacara samadhi, sisanya adalah apana samadhi. Nah, tetapi kalau ada seorang meditator yang mengembangkan konsentrasi dengan objek yang bukan anapanasati, atau objek yang tidak bisa mencapai konsentrasi jana, tetapi Sang Buddha ajarkan, misalkan apa, 4 elemen ataupun juga seperti Buddha Nusati atau 6 Anusati yang lainnya seperti Dhamma Nusati, Sangha Nusati dan seterusnya. Nah, jadi ketika dia menjaga konsentrasinya, contohnya dengan Buddha Nusati. Nah, di sini dia terus mencoba untuk memvisualisasikan satu gambar atau image-nya Buddha yang dia sukai. Nah, ketika muncul di batinnya, dia catat dengan salah satu dari kualitas sama Sang Buddha. Nah, dari 9 kualitas, nah mungkin dia pilih salah satu. Nah, contohnya misalkan arahang. Nah, kemudian ketika dia mencatat arahang dengan image Buddha yang dia visualisasikan di batinnya, kemudian dia juga harus mengetahui arti dari arahang itu. Jadi ketika dia melafalkan atau mencatatnya, nah dia harus mengetahui arti dari arahang. Nah, jadi arti arahang ini ada banyak. Nah, jadi misalkan pilihnya yaitu dia yang menghancurkan kilesanya atau kekotoran batinnya, ini disebut arahang. Ataupun juga dia yang pantas menerima persembahan, itu juga disebutnya arahang. Nah, salah satu itu dia gunakan untuk pencatatan arahang. Nah, kemudian ketika konsentrasinya itu mendalam, nah ketika 5 rintangan batin itu juga dia singkirkan secara sementara,
Nah, ketika konsentrasi yang mendalam, nah nanti dia juga akan melihat tanda konsentrasi. Nah, dia juga akan melihat nimita atau cahaya. Nah, semakin dalam konsentrasinya, cahaya ini akan semakin terang. Nah, jadi ketika momen cahaya ini sangat terang, nah biasanya gambar Budanya juga hilang. Nah, tetapi walaupun gambar Budanya hilang, nah dia pun akan terus perhatikan kualitas Buddha arahang. Nah, jadi dia sebut terus arahang, arahang, arahang sambil mengetahui artinya. Jadi dia hanya istilahnya terus tercerap di kualitas Sang Buddha ini. Nah, jadi ketika dia terus mencatat arahang-arahang ini, nah dikatakan dia juga mencapai upacara samadhi. Nah, tetapi di sini bedanya, nah dia bukan upacara samadhi sebenarnya seperti seorang meditator anapanasati yang mau masuk ke konsentrasi jhana. Nah, jadi sebenarnya upacara samadhi ini sama seperti momen proses kesadaran yang lainnya. Nah, tetapi sangat kuat sehingga momen kesadarannya itu walaupun terinterupsi oleh bawangga, kemudian muncul yang berikutnya selalu mengambil objek Buddha Nusati tanpa terputus. Nah, biasanya kalau kita meditasi, terkadang kita memperhatikan nafas, nanti sebentar pergi kemana lagi, nanti perhatikan nafas lagi. Nah, walaupun kadang kita berusaha untuk memperhatikan seluruh tubuh nafas, nah kadang di sela-sela itu pikiran juga bisa pergi lagi. Nah, tetapi upacara samadhi yang muncul di dalam Buddha Nusati, nah pikiran ini tidak terputus, terus di kualitas Sang Buddha, jadi selalu melafalkan kualitas Sang Buddha, tetapi tidak ada pikiran selain itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bedanya proses pikirannya itu masih dijeda atau diselipi dengan kesadaran bawangga. Itu bedanya. Terima kasih Bante. Dipersilahkan kepada umat selanjutnya yang ingin bertanya. Sukihoto Bante, izin tanya apakah ada teori penciptaan dalam agama Buddha? Anumodana. Ya, Kama adalah pencipta sesungguhnya. Ya, jadi Sang Buddha mengajarkan konsep penciptaan itu sebenarnya adalah Kama. Nah, jadi Kama yang menciptakan kita begitu. Di dalam Brahmajala Sutta, Sang Buddha membabarkan 62 pandangan salah. Nah, termasuk juga konsep kekekalan. Nah, jadi ada individu atau makhluk yang kekal begitu. Nah, itu juga salah satu dari pandangan salah. Nah, di situ juga sebenarnya dijelaskan mengenai Brahma yang berpikir sebagai pencipta dan juga ada makhluk yang dia ciptakan. Nah, di sini menjadi populer mengenai konsep pencipta dan diciptakan begitu. Nah, jadi sebenarnya ide ini Buddha juga sudah reject. Nah, karena kalau mau mengatakan siapa yang menciptakan itu adalah Kama. Nah, tetapi sebenarnya di sini kita juga harus membedakan antara konsep dengan panyati dengan paramata atau kebenarannya sesungguhnya. Nah, terkadang Sang Buddha mereject ide-ide tertentu yang mencampur adukan antara konsep dengan kebenaran sejati begitu. Nah, contohnya apa? Nah, di sini ada yang menarik. Mungkin beberapa tahun yang lalu Bante mendengar Paul Sedao itu diundang ke Korea. Nah, jadi yang mengundang ini adalah biku Mahayana Korea yang senior begitu. Nah, sebenarnya undangan ini tujuannya hanya ingin bertanya ke Sedao mengenai
kekosong nihilism. Nah, jadi setelah meninggal, jadi ada pandangan di dalam Brahma Jala Sutta, Sang Buddha menjelaskan pandangan salah, yaitu adalah setelah meninggal itu tidak ada apa-apa. Nah, selesai begitu. Jadi kehidupan itu hanya satu kali aja. Nah, jadi setelah meninggal itu tidak ada apa-apa. Di sini Sang Buddha mengatakan pandangan itu adalah salah satu dari pandangan salah di dalam Brahma Jala Sutta. Nah, kemudian Mahathera ini bertanya, nah kalau itu merupakan pandangan salah, nah Sang Buddha mengajarkan kita mencapai nibbana untuk menjadi padam. Nah, apakah itu juga salah satu dari pandangan salah? Paham nggak maksudnya? Nah, jadi sebenarnya ini yang satu dilihat secara konsep bahwa setelah meninggal itu adalah selesai begitu, atau mungkin dalam kamus orang yang punya pandangan salah itu adalah padam, tidak terlahir lagi. Nah, sedangkan pada kenyataannya, nah orang yang belum mencapai nibbana itu akan selalu terlahir kembali, sesuai dengan kamanya. Nah, itu juga yang dikatakan diciptakan oleh kamanya. Nah, tetapi dalam tanda kutip, karena Sang Buddha nggak pernah menggunakan istilah tersebut. Tetapi di sini ketika seseorang mencapai parinibbana, nah ini juga yang dikatakan sebenarnya yang merupakan konsep pemadaman akhir. Tetapi di sini bukan lagi secara kebenaran umum, tetapi kebenaran yang sesungguhnya. Nah, bahwa ketika seseorang mencapai arahata magga, nah di sana kekotoran batinnya itu benar-benar dihancurkan. Nah, jadi momen berikutnya atau momen kesadaran berikutnya itu tidak lagi batinnya itu berasosiasi dengan kesadaran yang bajik dan tidak bajik. Nah, tetapi full menjadi fungsional. Nah, artinya pada saat itu juga di batinnya itu juga tidak menghasilkan kama lagi. Nah, kemudian karena seorang arahat pun juga masih menerima hasil dari perbuatan kama baik atau kama buruk dari perilaku sebelumnya ataupun di kehidupan sebelumnya. Nah, sehingga arahat ini juga masih melanjutkan sisa kehidupannya sampai pemadaman akhir atau ketika dia mencapai parinibbana begitu. Nah, jadi ketika parinibbana, nah dia menjadi padam. Nah, padam di sini bukan nihilisme yang ada di Brahma Jala Sutta. Makasih Bante. Oke. Bante, waktu kondisinya kita lagi latihan meditasi, yang nimitta itu apakah tetap bentuk cahaya atau enggak ada bentuk indah atau menjijikkan? Ya, biasanya kalau kita melihat di kitab Visuddhimagga itu dijelaskan nimitta itu terkadang seperti asap. Itu yang parikama nimitta, kemudian ada bentuknya seperti awan. Itu yang ugaha nimitta. Yang patibhaga nimitta ada juga yang seperti kristal. Nah, jadi tidak selalu cahaya. Nah, cuman sebenarnya biasanya selain tanda konsentrasi ini ada juga yang disebut cahaya kebijaksanaan. Nah, ini yang selalu bentuknya itu seperti cahaya. Nah, jadi nimitta dengan cahaya kebijaksanaan ini berbeda. Perbedaannya dijelaskan seperti matahari dan sinar matahari itu juga dua hal yang berbeda begitu. Nah, begitupun juga nimitta dengan cahaya kebijaksanaan. Nah, walaupun sama-sama terlahir dari konsentrasi, nah jadi batin yang terkonsentrasi ini melahirkan nimitta dan juga cahaya kebijaksanaan. Tetapi ini dua hal yang berbeda.
Di dalam satu sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 4 jenis cahaya, yaitu cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya artifisial seperti api, dan juga cahaya kebijaksanaan. Nah, jadi ini cahaya kebijaksanaan ini adalah cahaya yang muncul karena konsentrasi. Oke. Baiklah, dipersilahkan kepada umat selanjutnya yang ingin bertanya. Terima kasih, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya bahwasanya dalam bermeditasi, kenapa kita kalau dalam samatha bhavana, kenapa kita harus ya, apalagi terutama dalam anapanasati, kenapa kita kan harusnya melihat napas masuk atau keluar. Kenapa setelah konsentrasi sudah maju, kita harus atau nanti secara otomatis bisa beralih ke anapana nipita kan, Bante kan? Bante bisa memberikan penjelasan sehingga kita kadang ada jumpa Bante yang kenapa dia memberikan advice bahwasanya itu diabaikan. Karena itu kan dari Wisudi Magga katanya kan. Nah, jadi kira-kira penjelasan dari Bante bagaimana sehingga keraguan-keraguan dalam diri saya bisa hilang. Terima kasih Bante. Maksudnya mengenai nimitta ini gitu ya? Ya kan tahapannya kan udah udah timbul, namanya kan kita mengamati nafas kan bisa timbul nimitta kan Bante di sekitar napas kita itu. Itu kan nanti lama-lama kita terus mengamati napas kita kan, kata Bante tadi kan nanti beralih ke anapana nimitta kan Bante, atibaga nimitta kan Bante. Nah, jadi kenapa dia harus beralih ke anapana nimitta sedangkan objek kita adalah napas masuk dan napas keluar. Ya, ini juga penjelasan yang sebenarnya bukan tanpa referensi ya. Nah, jadi kalau kita belajar Dhamma hanya berdasarkan satu sutta, terkadang pemahaman kita itu menjadi sempit. Nah, jadi kalau kita ingin membahas satu sutta, itu kita sebenarnya tidak bisa hanya melihat satu sutta. Nah, kita akan selalu melihat referensi dari sutta-sutta yang lainnya. Nah, jadi ada kebiasaan kalau di Myanmar itu, para sayadaw itu ketika baca buku, terutama kitab Tipitaka, jadi karena mereka itu dari kecil itu sudah diajarkan bahasa Pali. Kemudian juga setiap hari karena sekolahnya itu juga sekolahan pariyati, jadi setiap hari itu belajar bahasa Pali, belajar Abhidhamma, belajar sutta begitu. Nah, diajarkan begitu. Dan jadi langsung pembahasannya itu langsung dari bahasa Pali. Nah, sehingga tidak heran, nah jadi ketika baca Tipitaka itu mereka tidak baca dalam bahasa Myanmar. Jadi mereka bacanya itu dalam bahasa Pali langsung. Jadi seperti baca novel gitu. Nah, itu sayadaw-sayadaw di Myanmar. Nah, jadi kebiasaan kalau di Myanmar itu ketika lagi membaca sutta itu kita nggak bisa buka hanya satu buku begitu. Nah, jadi nanti akan ada referensi dari buku yang ini. Nanti kita akan buka lagi di buku yang ini, buku yang ini, buku yang ini. Dan ini Bante rasakan bahwa ketika contohnya Bante lagi baca The Walking of Karma. Nah, mungkin sebagian di sini kalian juga tahu bukunya Paul Sayadaw, yaitu The Walking of Karma atau Cara Bekerjanya Karma dalam bahasa Indonesia. Nah, di sana Sayadaw selalu membuat catatan. Jadi referensi. Nah, kenapa Sayadaw bilangnya seperti ini? Nah, jadi berdasarkan referensi. Nah, terkadang apa yang diucapkan itu sebenarnya adalah terjemahan langsung dari kitab penjelas makna.
Nah, jadi ketika kita baca, nah sepertinya itu enggak tuntas kalau kita hanya membaca satu suta. Jadi kita juga harus melihat suta-suta yang lain sehingga pemahaman kita ke suta tersebut itu menjadi lengkap. Nah, jadi pengetahuan ini nggak bisa kalau kita lihat hanya sepotong-sepotong. Nah, contohnya Anapanasati. Nah, kalau kita berlatih Anapanasati sesuai seperti yang Buddha ajarkan hanya di Anapanasati, nah kita tidak memahami. Nah, bahkan kalau kita mereject terkadang ada orang mereject seperti kitab penjelas makna ataupun sub penjelas makna. Nah, kita akan menjadi ambigu dalam memahami Anapanasati. Contohnya apa? Nah, contohnya Bante saat kemarin bilang ada 4 tahapan. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan, nah ketika kita menarik nafas, nah kita tahu ini adalah nafas masuk panjang. Ketika menghembuskan nafas, kita tahu ini adalah nafas keluar panjang. Ketika menarik nafas, kita tahu ini adalah nafas masuk pendek. Ketika menghembuskan nafas, kita tahu ini adalah nafas keluar pendek. Itu adalah 2 tahap yang pertama. Tahap yang ketiga, itu adalah ketika kita menarik nafas, kita harus bisa merasakan tubuh. Nah, itu adalah terjemahan langsungnya. Sabakaya. Jadi kita harus merasakan seluruh tubuh. Nah, kalau orang tidak pernah membaca kitab yang lainnya, itu hanya Anapanasati Sutta, contohnya. Nah, dia akan berpikir, oh Anapanasati ini saya harus merasakan nafas dan juga saya harus merasakan tubuh saya. Dan pemikiran seperti ini itu juga sudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, sedangkan di teks yang lain itu akan menjadi bertentangan. Yang kalau kita pahami kitab penjelas makna ini sebenarnya bukan keluar di generasi mendatang begitu ya. Nah, kadang di zaman Buddha pun ada yang namanya itu Maha Atakata. Jadi Atakata yang langsung dibuat oleh Sang Buddha. Makanya disebutnya itu Maha Atakata begitu ya. Nah, jadi ketika kita membaca, baru kita memahami bahwa di sini yang disebut seluruh tubuh adalah seluruh tubuhnya nafas. Nah, itu satu hal, begitu. Nah, jadi di dalam Anapanasati Sutta kita juga tidak bisa mendapat gambaran, nah bagaimana pengembangan konsentrasi kita. Nah, yang kita hanya tahu nafas itu akan semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Nah, tidak pernah mengerti progres bagaimana Anapanasati ini bisa membimbing kita untuk mencapai konsentrasi yang benar seperti yang Sang Buddha ajarkan. Karena Sang Buddha ketika bilang Anapanasati dengan konsentrasi yang benar itu seperti di 2 hal yang berbeda. Nah, tetapi kita tidak pernah menemukan di dalam teks mula itu mengenai Anapanasati sampai jana keempat gitu loh. Nah, Sang Buddha selalu membahas 4 tahapan atau terkadang membahas 16 tahapan. Jadi langsung Vipassana. Nah, seperti itu. Yaitu Wisudimagga itu membahasnya secara detail. Nah, bagaimana seorang meditator Anapanasati ini harus berlatih begitu. Nah, tidak hanya teknik tetapi juga seperti rintangan-rintangan batin ataupun juga hal yang lainnya itu juga dibahas secara lengkap gitu. Nah, nimitta ini itu juga tidak sebenarnya Wisudimagga ini itu tidak serta-merta itu membuat istilah nimitta gitu loh. Jadi istilah nimitta ini juga sebenarnya dari kitab mula. Nah, jadi kalau kalian lihat di Patisambhidamagga, nah di sana dijelaskan mengenai latihan Anapanasati juga. Nah, bagaimana seorang meditator Anapanasati ini bisa progres? Nah, ada yang tidak progres. Nah, jadi Bante Sariputta di dalam Patisambhida itu menjelaskan bahwa kalau meditator itu nggak progres, artinya dia itu tidak bisa melihat 3 objek dalam satu momen pikiran. Nah, jadi asasa, pasasa, nimitta. Nah, jadi istilah nimitta ini bukan dari Wisudimagga sebenarnya.
Jadi Wisudhimaga itu mengambil dari mula. Nah karena kalau kita melihat attitude dari Bante Buddhaghosa, nah Bante Buddhaghosa itu tidak pernah menyertakan opini pribadi. Atau istilahnya itu apa, kalaupun ada meditasi, nah nggak pernah menyertakan teknik meditasinya sendiri. Atau seperti modifikasi begitu. Nah ini yang yang juga harus kita pahami. Nah kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti dan kita menjalankan atau melakukan latihan sesuai dengan apa yang kita mengerti, yang sebenarnya artinya kita sedang membuat teknik meditasi yang baru. Yang ini yang tidak dilakukan bahkan oleh Bante Buddhaghosa, nah seorang ahli Tipitaka yang hafal Tipitaka begitu. Dan juga selalu dari konsili Buddhis sebelumnya itu selalu karyanya itu selalu disertakan. Nah makanya kenapa bahkan sampai yang terakhir konsili Buddhis yang ke-6 di Yangon tahun 1956 karyanya pun juga masih ikut disertakan di dalam konsili Buddhis ini. Nah kenapa? Karena tidak bisa melihat kecatatan di dalam apakah ini bertentangan dengan Tipitaka atau enggak. Nah, itu maksudnya. Ya, paham ya? Oke. Baiklah, dipersilahkan kepada satu yogi terakhir yang ingin bertanya. Terima kasih Bante. Saya ingin tanya, bila seseorang telah mencapai kesucian katakanlah Sotapanna minimal, itu kan berarti 8 faktor jalan mulia itu kan sudah dipahami setidak-tidaknya, maksudnya dia sudah tidak akan lagi tidak lagi ragukan tentang 8 faktor itu. Dan dia harusnya mungkin sudah mengerti sepenuhnya 8 faktor itu apa, sehingga mungkin dia sudah terbawa arus oleh karena 8 faktor itu. Nah kalau misalkan pengertian dari konsentrasi benar itu adalah jana 1, 2, 3, 4. Lalu kalau misalkan mereka-mereka yang telah mencapai Sotapanna itu, tapi mereka tidak melalui proses jana, apakah mungkin mereka menyaksikan tentang kata jana, Bante? Karena kan kalau kita lihat metode-metode begitu banyak di luar dari yang menjurus ke jana, mereka-mereka banyak yang bahkan menghujat mengenai metode pencapaian jana ini. Ya, jadi kalau seperti itu kan berarti apakah mungkin mereka mencapai Sotapanna gitu? Itu kan saya ingin tanya. Jadi yang saya ingin tanya, apakah seorang Sotapanna di luar dari pencapaian jana menyaksikan jana itu sendiri? Kalau sudah Sotapanna. Ya, jadi karena Wisudhimaga kita juga mengetahui bahwa yang disebut konsentrasi yang benar itu tidak hanya konsentrasi jana. Nah, karena dijelaskan di sana bahwa upacara samadhi ini juga merupakan konsentrasi yang benar. Nah, jadi di sini ketika seseorang mencapai pencapaian, contohnya adalah Sotapanna. Nah di sana dia menghancurkan beberapa kilesa begitu ya. Nah seperti Sakayaditi, kemudian juga Silabata Paramasa dan juga Wicikica. Nah jadi di sini adalah Wicikica itu adalah keraguan terhadap 8 objek. Yang pertama Buddha, Dhamma, Sangha, kemudian 3 latihan, sila samadipanya, kemudian masa lampau, masa depan, masa lampau dan masa depan, dan juga hukum sebab akibat atau paticca samuppada. Nah jadi seorang Sotapanna itu tidak ragu lagi ke 8 objek ini. Yang artinya dia tidak ragu lagi akan 3 latihan. Nah di dalam 3 latihan ini juga ada
konsentrasi jana. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan seperti itu rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena seorang Sotapanna itu sudah menghancurkan wicikicca ini atau keraguan. Baik Bante. Kemudian di satu sutta Sang Buddha menjelaskan permasalahan kenapa Dhamma itu akan cepat lenyap. Karena dia itu tidak menghormat lagi kepada Buddha, tidak menghormat lagi kepada Dhamma, tidak menghormat lagi kepada Sangha, dan dia juga tidak menghormat ke 3 latihan, dan dia juga tidak menghormat ke konsentrasi atau samadhi. Nah, ini juga yang membuat ajaran Buddha itu cepat lenyap. Nah, itu satu sutta Buddha bilang seperti itu. Nah, jadi selain 3 latihan, sila samadhi panya, Sang Buddha menyebut lagi secara spesifik samadhi. Nah, kalau kita lihat di dalam Tipitaka, nah jadi banyak sekali di sutta-sutta itu Sang Buddha selalu mengajarkan ajaran yang sistematis. Yang selalu Buddha bilang itu adalah anupubasika. Jadi latihannya itu bertahap gitu. Ya memang kalau kita melihat hanya satu sutta, nah tetapi kita enggak mengerti komposisi Buddha membabarkan sutta itu seperti apa. Nah terkadang Sang Buddha membabarkan sutta itu untuk membantu individu secara spesifik untuk bisa merealisasi nibbana. Nah, yang kita tidak tahu, nah terkadang individu tersebut itu sudah lagi latihan samatha vipassana begitu. Jadi tinggal mematangkan vipassananya dengan topik tertentu. Nah, terkadang Sang Buddha membabarkan hanya mengenai pancakanda, terkadang Sang Buddha membabarkan hanya nama rupa, simple begitu. Nah, terkadang Sang Buddha membabarkan secara lebih luas lagi seperti 12 ayatana, 12 landasan, atau 18 elemen, 18 dhatu, dan seterusnya. Itu secara spesifik, tetapi kita tidak melihat di belakang sutta itu sebenarnya Sang Buddha sudah mengajarkan orang itu seperti apa. Atau bahkan sebenarnya contohnya seperti Bante Sariputta. Bante Sariputta itu Sotapanna. Tetapi untuk mematangkan menjadi arahat, nah jadi Sang Buddha mengajarkan secara spesifik ke Bante Sariputta. Dan itu diajarkan secara spesifik dengan topik tertentu begitu. Nah, itu hanya Sang Buddha yang bisa lihat. Nah, tetapi kalau kita hanya mengambil sutta itu sebagai oh ya, ini Sang Buddha hanya ngajarin vipassana, tetapi kita nggak bisa melihat bagaimana Sang Buddha itu membabarkan Dhamma kepada Bante Sariputta secara bertahap dan pencapaian pun secara bertahap. Nah, kalau orang bilang seperti itu artinya dia juga mendinai atau menolak kata-katanya Sang Buddha di sutta yang lain. Nah, bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran yang bertahap, anupubasika, dan juga pencapaian pun juga bertahap. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita memahami Tipitaka secara keseluruhan, nah sehingga kita juga dapat menghindari tafsiran-tafsiran yang aneh begitu, tafsiran-tafsiran yang sempit, sudut pandang yang sempit. Nah, makanya kita perlu bimbingan juga dari sayadaw-sayadaw yang memang memahami Tipitaka secara utuh. Nah, jadi begitupun juga kalau kita baca sutta, nah Sang Buddha itu juga ketika membabarkan sutta yang bertahap, itu juga selalu kita akan pahami bahwa sila samadhi panya, sila samadhi panya, sila samadhi panya. Selalu seperti itu. Nah, jadi kalau kita menolak, itu aneh gitu. Mau berapa sutta yang mau kita hilangkan dari Tipitaka. Gitu. Oke ya. Oke, Bante rasa cukup. Terima kasih Bante. Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Apakah mau kita tutup atau tutup? Marilah kita anjali memohon maaf kepada Bante dengan pembacaan Okasa.
Okasa wandami Bante. Sadu suki hotu nibbana sapace hotu. Mayang katam punyang samina anumoditabang. Sadu sadu anumodami. Samina katam punyang mayam databam. Sadu anumoditabang. Sadu sadu anumodami. Okasa dwaratayena katam sabam acayam kamatame Bante. Kamami kami tabang. Sadu okasa kamami Bante. Sadu 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 suki hotu nibbana sapace hotu. Oke, kita tutup dengan pelimpahan jasa dan aspirasi ya. Oke, kita sama-sama pelimpahan jasa dan aspirasi dengan etawata dan diakhiri dengan idame punya. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang. Sabe dewa numodantu, sabe buta numodantu, sabe satta anumodantu, sabba sampati sidia, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, idame punyang asawa kaya wahang hotu, idame punyang nibbana sapacayo hotu, mama punya bagang sabba satanang bajemi, te sabe me samang punya bagang labandu. Sadu, sadu, sadu.